Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, sekalipun pada hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi saya percaya keadaan saudara-saudara sekalian pasti tetap di dalam pemeliharaan Bapak Yahweh yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, melalui ibadah online kita pada petang hari ini, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada petang hari ini akan berbicara tentang Yiftah. Diberkatilah orang yang percaya kepada Yahweh dan yang kepercayaannya adalah Yahweh. Saya rasa dan saya yakin kita tidak asing dengan ayat ini. Ayat ini bisa kita dapati ada di kitab Yirmiyah atau kitab Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7. Nah, mungkin setelah saudara melihat apa yang saya tampilkan di depan ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir ini ayatnya kok beda ya dengan yang ditulis di kitab suci. Nah, di sini saudara, seperti kita ketahui, kitab suci itu sangat banyak sekali versi terjemahannya. Saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita, itu ada kitab suci versi bahasa Indonesia yang kita pegang sekarang ini. Dulu sebelum kita memakai kitab suci terbitan Yayasan Lentera Bangsa yang mengeluarkan kitab suci dengan nama ILT atau Indonesian Literal Translation. Dulu kita memakai kitab suci terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu dalam bahasa Inggris ada kitab suci yang disebut dengan KJV atau King James Version. Dan KJV pun itu juga masih ada versi lainnya seperti RNKJV atau Restore Names King James Version. Lalu ada juga yang disebut dengan Revised King James New Testament. Kalau ini khusus perjanjian baru. Lalu ada kitab suci versi update King James Version. Lalu ada kitab suci bahasa Batak. Ada kitab suci bahasa Bali, Ende, dan sebagainya. Jadi sangat banyak kalau mau disebutkan satu persatu versi kitab suci yang ada di dunia ini. Nah, lalu pertanyaannya, dari sekian banyak versi kitab suci yang ada di dunia ini, yang mana yang sekarang harus kita pakai? Tentu saja yang harus kita pakai dan kita jadikan acuan adalah versi dari bahasa aslinya atau bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Tetapi karena mungkin kita itu terbatas dengan bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani, maka kalau kita mau pakai kitab suci terjemahan bahasa Indonesia, itu harus versi yang terjemahannya mendekati bahasa Aramaik dan harus mendekati juga bahasa Ibrani. Karena apa? Karena kitab Yirmiyah atau kitab Yeremia itu seperti kita ketahui, kitab Yeremia adalah bagian dari tanah atau Torah, Neviim dan Ketuvim. Dan tanah yang asli ditulis dalam bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Jadi kalau kita mau tahu mana yang paling benar, ya harus yang sama artinya dengan yang berbahasa Ibrani. Dan juga yang sama artinya dengan bahasa Aramaik. Karena firman yang dikatakan Yeremia dan nabi-nabi zaman dulu itu diucapkan dan ditulis dalam bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani, bukan ditulis dan diucapkan dalam bahasa Yunani atau bahasa-bahasa lainnya, tapi dari bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani baru diterjemahkan ke bahasa-bahasa lainnya yang ada di muka bumi ini. Nah, saya memakai terjemahan ini
atau terjemahan yang dikatakan diberkatilah orang yang percaya kepada Yahweh dan yang kepercayaannya adalah Yahweh. Ini memang berbeda dengan terjemahan kitab ILT. Karena setelah saya renungkan, terjemahan ini lebih dalam arti dan maknanya. Kalau kitab ILT menerjemahkan dengan diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Dua terjemahan ini saya katakan tidak salah saudara, semuanya benar. Akan tetapi kalau kitab ILT menerjemahkan dengan kalimat diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh, kalau dikatakan menaruh percaya, orang itu masih bisa dengan mudah mengambil lagi kepercayaan yang dia taruh. Karena hanya menaruh atau cuma ditaruh. Jadi sekali lagi saudara, kenapa saya lebih memilih terjemahan yang ada di depan ini? Karena setelah saya renungkan, terjemahan ini lebih dalam arti dan maknanya. Kalau kitab ILT menerjemahkan Yeremia 17 ayat 7 itu dengan kalimat diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Kalau dikatakan menaruh percaya, orang itu masih bisa dengan mudah mengambil lagi kepercayaan yang dia taruh. Karena hanya menaruh atau cuma ditaruh. Tapi hikmat yang saya terima dari kata yiftah selain memiliki arti trust atau percaya, yiftah itu juga memiliki arti pin one's faith onto, yang berbicara tentang seseorang yang menyematkan imannya kepada satu pribadi. Dan pribadi yang dimaksud di dalam kitab Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7 tidak lain pribadi itu adalah pribadi Bapa Yahweh. Disematkan itu artinya melekatkan atau menempelkan sesuatu dengan menusukkan semat. Nah, sedangkan semat itu sendiri sesuatu yang digunakan untuk melekatkan dua benda. Bisa pakai jarum atau bisa pakai perekat lainnya. Jadi kita bisa melihat saudara, sangat berbeda antara menaruh percaya dengan menyematkan kepercayaan. Kalau cuma menaruh percaya, kepercayaan seseorang itu masih bisa lepas dari yang dia percayai karena cuma ditaruh. Tapi kalau kepercayaan seseorang itu disematkan kepada satu pribadi, kepercayaannya itu tidak akan mudah lepas. Karena tidak cuma ditaruh tapi direkatkan. Jadi ada perekatnya yang menyatukan dengan Tuhan. AC Kehilat ini kalau cuma saya taruh begitu saja di tembok, dia tidak akan bisa nempel ke tembok. Paling-paling kalau dia bisa nempel itu hanya akan bergantung kepada pipa AC-nya. Tetapi suatu saat kalau pipa AC itu sudah tidak kuat menopang AC bagian indoor ini, karena saya tidak menempelkannya di tembok, saya cuma taruh begitu saja. Suatu saat AC Kehilat ini bisa jatuh dan ngebrui jemaat yang ada di bawahnya, saudara. Tapi karena AC ini saya rekatkan pakai skrup atau saya rekatkan pakai dinabul, maka AC yang ada di Kehilat itu bisa menempel kuat di tembok Kehilat. Jadi yiftah itu ibarat kata ada orang percaya sama kita, lalu orang itu mengatakan begini saudara, udah pokok aku percaya sama kamu. Orang mau ngomong apapun soal kamu, aku tidak peduli. Pokok aku tetap percaya sama kamu. Nah di sini saudara, kita bisa melihat rasa percayanya orang ini kepada kita. Itu tidak mudah untuk ditarik kembali. Karena dia sudah ngomong, pokok orang mau ngomong apapun soal kamu,
aku tetap percaya sama kamu. Dan Yiftah yang memiliki arti pin once fit onto, yang berbicara tentang seseorang yang menyematkan imannya kepada Bapa Yahweh, ini sama artinya dengan kalimat yang bunyinya yang kepercayaannya adalah Yahweh, seperti yang ada di depan ini, saudara. Artinya orang itu hanya percaya kepada Bapa Yahweh dan menjadikan Bapa Yahweh sebagai satu-satunya kepercayaannya atau yang dia percayai. Nah, orang yang rasa percayanya kepada Bapa Yahweh seperti ini, inilah yang akan membuat kehidupannya itu diberkati. Maka seringkali saya memberitahu kepada siapapun orangnya, jangan sampai apa yang kita lakukan ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, jangan sampai kita itu dideteksi Tuhan lebih percaya kepada manusia. Karena begitu kita dideteksi Bapa Yahweh lebih percaya manusia ketimbang percaya Tuhan, urusan kita itu, asal saudara tahu, kita itu bukan berurusan dengan berkat Bapa Yahweh, tapi justru kita akan berurusan dengan kutuknya Bapa Yahweh. Ya, jadi seringkali saya memberitahu kepada siapapun orangnya bahwa jangan sampai apa yang kita lakukan ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, jangan sampai kita dideteksi Tuhan itu lebih percaya kepada manusia. Karena begitu kita dideteksi Bapa Yahweh lebih percaya manusia ketimbang Tuhan, urusan kita itu bukan dengan berkat Tuhan, tapi kita akan justru berurusan dengan kutuknya Bapa Yahweh. Sikap tolong menolong sesama manusia itu baik, dan itu juga sikap yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh, supaya kita apa? Saling tolong menolong dan saling membantu. Nah, kalau dikatakan saling menolong dan saling membantu, berarti suatu saat kita pun itu juga butuh yang namanya pertolongan orang lain. Tapi yang perlu kita perhatikan pada saat kita meminta pertolongan orang lain, jangan sampai kita dideteksi Bapa Yahweh lebih percaya manusia ketimbang percaya Tuhan. Dan nantinya saudara, ketika apa yang menjadi pergumulan kita itu selesai, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah akuilah bahwa semuanya itu Bapa Yahweh yang menolong dan menyelesaikannya. Amin. Karena apa? Karena rasa percaya kepada Bapa Yahweh itulah yang akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita dideteksi Tuhan lebih percaya manusia ketimbang Bapa Yahweh. Nah, lalu percaya kepada Yahweh seperti apa yang dimaksud yang akan diberkati? Atau percaya kepada Bapa Yahweh seperti apa sebetulnya yang dimaksud yang akan mendatangkan berkat bagi pergumulan kita? Yang pertama yang harus kita ketahui, rasa percaya kepada Yahweh yang dimaksud di sini adalah rasa percaya yang disertai dengan iman bahwa tangan Yahweh itu mampu menembus setiap kemustahilan dan tangan Yahweh mampu memberkati atau menyelesaikan setiap pergumulan atau persoalan. Melalui arti dua huruf Yod dan huruf Bet di dalam kata Yiftah, arti dari dua huruf ini memberitahu kepada kita saudara. Yod itu punya beberapa arti. Beberapa di antaranya, Yod itu memiliki arti yang pertama Yahweh. Jadi kalau saudara lihat di dalam nama Yesua yang disusun dengan 4 huruf Ibrani, Yod, Sin, Waw, Ayin, huruf Yod itu sendiri, itu artinya sudah Yahweh. Jadi nama juru selamat itu Yesua yang benar. Tidak perlu disebut nama juru selamat itu Yesua.
hanya untuk menunjukkan eksistensi Bapa Yahweh itu tidak perlu. Karena huruf Yod itu sendiri itu sudah artinya Yahweh. Jadi dengan kata lain, Yesua itu Yahweh yang menyelamatkan. Jadi sekali lagi, Yod itu punya beberapa arti. Yang pertama, Yod itu artinya Yahweh. Lalu Yod itu juga punya arti hand, yang artinya tangan. Yod juga punya arti ability atau kemampuan. Yod punya arti faith atau iman. Yod punya arti a finished work atau pekerjaan yang diselesaikan. Dan Yod itu juga memiliki arti pierce atau menembus. Sedangkan huruf Bet, satu di antaranya memiliki arti blessing atau berkat. Orang mengatakan percaya itu mudah, saudara. Tapi kalau rasa percayanya itu tidak dihidupi dengan iman, maka rasa percayanya itu akan dengan mudah dimentahkan oleh keadaan sekeliling. Karena keadaan di sekeliling kita itu penuh dengan yang namanya logik atau logika. Sedangkan rasa percaya tidak bisa berjalan dalam satu derap langkah yang sama dengan yang namanya logika. Wong rasa percaya itu maunya jalan lurus, logika maunya belok kiri, ya tidak bisa. Rasa percaya itu maunya memandang lurus terarah hanya kepada Bapa Yahweh, percaya kepada pertolongan Bapa Yahweh, tapi logika maunya kemana? Belok kiri, maunya berikhtiar, berusaha mencari cara-cara di luar caranya Bapa Yahweh. Maka tadi saya katakan rasa percaya itu tidak bisa berjalan dalam satu derap langkah atau irama langkah yang sama dengan logik atau logika. Karena rasa percaya itu maunya jalan lurus terarah kepada Bapa Yahweh, tapi logika maunya belok kiri. Maka tidak akan bisa rasa percaya itu berpartner dengan logika. Rasa percaya partnernya cuman iman. Apalagi untuk waktu-waktu seperti sekarang ini. Kunci untuk orang itu bisa tetap bertahan di waktu-waktu yang semakin dipersulit ini hanya penyerahan total, saudara. Penyerahan total kepada Bapa Yahweh dengan rasa percaya penuh bahwa Bapa Yahweh pasti membawa kita melewati semuanya ini. Amin. Ya, jadi kunci untuk orang bisa tetap bertahan di waktu-waktu yang semakin dipersulit ini kuncinya cuman penyerahan total. Kuncinya itu cuman kita berserah total kepada Bapa Yahweh dengan rasa percaya penuh bahwa Bapa Yahweh, aku percaya suatu saat Bapa Yahweh pasti membawa saudara dan saya melewati semuanya ini. Amin. Ya. Dan kita juga pernah diberitahu bahwa pasangan yang seimbang untuk rasa percaya itu juga bukan keraguan, tapi pasangan yang seimbang untuk rasa percaya itu hanya iman. Nah, kalau yiptah atau rasa percaya bisa ada dalam satu derap langkah yang sama dengan iman, inilah yang akan membuat setiap apa yang kita rindukan, membuat setiap apa yang kita pergumulkan sekarang ini akan diberkati oleh Bapa Yahweh. Jadi kita sudah pernah diberitahu bahwa pasangan yang seimbang untuk rasa percaya itu juga bukan keraguan, tapi pasangan yang seimbang untuk rasa percaya itu hanya iman. Nah, kalau rasa percaya itu bisa ada dalam satu derap langkah atau irama yang sama dengan iman, maka inilah yang akan membuat setiap apa yang kita rindukan, membuat setiap apa yang kita pergumulkan sekarang ini pasti diberkati Bapa Yahweh. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara, yang perlu kita ketahui juga dari rasa percaya adalah bahwa yiptah atau percaya sebetulnya adalah tanda kebaikan yang diberikan Elohim Yahweh
supaya kita tidak mudah terpengaruh tipu daya setan yang terus berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Dan yiftah atau percaya ini juga tanda kebaikan yang diberikan oleh Bapak Yahweh supaya kita itu tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang nampaknya baik tapi ternyata lingkungan itu justru menjerumuskan kita. Pengertian ini datang dari arti huruf yod dan huruf tet. Tadi di depan kita sudah diberitahu bahwa yod itu satu di antaranya memiliki arti Yahweh. Dan tet memiliki arti tov atau baik. Tet juga memiliki arti tanda. Tapi tet itu juga memiliki arti serpent atau ular yang berbicara tentang nahas, makhluk yang menipu Hawa. Tapi ular di sini atau serpent di sini ini juga berbicara tentang setan dan tipu daya atau tipu muslihatnya. Nah, ini artinya dengan yiftah atau dengan rasa percaya kita itu akan bisa dengan mudah mementahkan tawaran-tawaran dari dunia yang tidak sesuai dengan iman percaya kita. Karena seperti kita ketahui saudara, dunia yang sekarang ini kita ada di sini, ini bukan tempat kita. Juga dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita. Bapak Yahweh itu tidak pernah menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir kehidupan kita. Dan seperti kita ketahui juga, dunia yang sekarang sedang kita hidupi ini juga sedang dikuasai oleh setan, dikuasai oleh roh-roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh. Dan dunia kalau kita perhatikan itu terus memberikan penawaran-penawaran yang menarik. Tujuannya apa? Satu di antaranya itu supaya orang-orang percaya jauh dari Tuhan. Nah, kenapa orang-orang percaya itu mesti dijauhkan dari Tuhan? Tujuannya tidak lain, supaya orang-orang percaya itu mudah dijatuhkan. Menjatuhkan orang-orang percaya dengan cara langsung dijatuhkan itu akan sangat sulit, saudara. Ya, menjatuhkan orang-orang percaya Bapak Yahweh, menjatuhkan orang-orang percaya Yesua dengan cara langsung dijatuhkan dengan cara yang frontal itu akan sangat sulit. Tapi cara yang paling jitu untuk menjatuhkan orang-orang percaya, caranya itu dibuat jauh dulu dari Tuhan. Karena apa? Karena kalau dia jauh dari Tuhan, sebetulnya orang itu tanpa dia sadari dia sedang melepaskan pegangan hidupnya. Orang kalau pegangannya lepas, begitu dia diombang-ambingkan penawaran-penawaran menarik dari dunia ini, dia akan dengan sangat mudah dijatuhkan. Ya, tujuannya itu. Jadi tujuannya orang itu dibuat jauh dulu dari Tuhan. Tetapi tentunya tujuannya tidak berhenti. Tujuan setan itu tidak berhenti hanya sebatas menjauhkan orang dari Tuhan atau orang percaya dari Tuhan. Tapi setan, kuasa kegelapan itu masih punya tujuan lain. Supaya apa sih dijauhkan dari Tuhan? Itu tujuannya supaya bisa dijatuhkan. Karena setan ngerti menjatuhkan orang-orang percaya Bapak Yahweh dengan cara dijatuhkan secara frontal itu akan sangat sulit. Tapi cara yang paling jitu menjatuhkan orang percaya itu caranya dibuat jauh dulu dari Bapak Yahweh. Karena apa? Karena setan ngerti kalau dia jauh dari Tuhan, sebetulnya orang itu sedang melepaskan pegangan hidupnya. Nah, orang kalau pegangannya itu lepas, begitu dia diombang-ambingkan penawaran-penawaran dari dunia, dia akan dengan sangat mudah dijatuhkan setan. Maka kalau saudara ingat, ya, kita dulu pernah mendengar sebuah ilustrasi tentang seekor monyet yang dijatuhkan dari pohon dengan angin sepoi-sepoi. Waktu itu 4 penjuru mata angin
yaitu angin timur, angin barat, angin utara, dan angin selatan, itu sedang melihat ada monyet yang loncat dari satu pohon ke pohon lainnya, sekalipun anginnya itu waktu itu bertiup dengan sangat kencang, tapi monyet ini dilihat sangat lihai, dia tidak bisa jatuh dari pohon. Bahkan ketika dia sedang ada di pohon, ada angin kencang meniup dengan keras, tapi monyet itu tidak jatuh, saudara. Nah, lalu 4 penjuru mata angin ini singkat ceritanya mereka bikin kompetisi, membuat satu perlombaan. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet yang ada di pohon itu, dialah yang paling hebat. Nah, kemudian 4 mata angin ini mulai berlomba, saudara. Ya, coba kamu dulu, angin barat, jatuhkan monyet itu. Kalau kamu bisa menjatuhkan monyet itu, berarti kamu yang paling hebat. Nah, mulailah angin barat menunjukkan kekuatannya. Dia coba hembuskan anginnya sekencang-kencangnya. Selama 5 menit, dia hembuskan anginnya itu sekuat-kuatnya. Tetapi ternyata setelah 5 menit, monyet itu tidak jatuh. Kemudian tiba giliran angin utara. Angin utara kemudian juga melakukan hal yang sama. Dia hembuskan anginnya itu sekuat-kuatnya dan sekencang-kencangnya. Tetapi ternyata dalam durasi waktu 5 menit perlombaan yang disepakati untuk menjatuhkan monyet dari pohon, tetap saja monyetnya masih bertengger di atas pohon. Dan kemudian yang ketiga, tibalah giliran angin selatan. Dan ketika angin selatan mencoba hal yang sama, dia kerahkan kekuatannya, dia kerahkan hembusan anginnya yang paling top speed. Setelah 5 menit, lagi-lagi monyet itu tetap bertengger di atas pohon dan tidak jatuh. Nah, kemudian 3 mata angin ini bingung, saudara. Mereka saling bertanya, ini kok monyetnya kuat banget ya, padahal monyetnya monyet cilik. Tapi kok kuat banget ya, kita hembuskan, kita dorong pakai angin kita sekencang-kencangnya, tapi kok enggak jatuh ya. Padahal kalau kita lihat monyetnya cuma monyet kecil. Nah, di situ kemudian ketika mata angin ini tersadar, ada satu angin yang belum mencoba menjatuhkan monyet ini. Nah, terus mereka mau, sekarang kan giliranmu, angin timur. Coba sekarang kita bertiga sudah gagal menjatuhkan monyet itu. Sekarang coba kamu jatuhkan monyet itu. Kalau kamu bisa menjatuhkan monyet itu, berarti kamu yang paling hebat dan paling kuat. Dan saat itu, saudara, angin timur dia mulai menunjukkan kekuatan anginnya. Tetapi angin timur ini tidak sembarangan menghembuskan anginnya langsung sekuat tenaga seperti ketika mata angin sebelumnya. Angin timur ini rupanya mempelajari, saya sebut istilahnya mempelajari algoritmanya monyet itu, saudara. Dia pelajari ketika pertama kali angin barat itu berusaha menghembus dan berusaha menjatuhkan monyet itu dengan hembusan anginnya yang sangat kuat dan kencang. Tapi monyet itu tidak jatuh, dia berpegangan kuat. Lalu setelah angin barat kemudian angin utara juga menghembuskan anginnya sekuat tenaganya dan berusaha menjatuhkan monyet itu. Rupanya monyet itu juga tidak jatuh. Nah, pada transisi peralihan antara angin barat ke angin utara yang berusaha menjatuhkan monyet ini, angin timur itu memperhatikan monyet itu pada saat angin barat selesai berusaha menjatuhkannya dan dia tidak jatuh, monyet itu terus berpegangan kencang. Si angin timur ini berpikir, barangkali si monyet itu berpikir nanti angin-angin selanjutnya itu akan
menerpa aku dengan kuat dan kencang juga. Berarti aku harus jaga-jaga ini. Aku harus pegangan kencang terus. Sampai angin itu benar-benar reda. Nah, di situ angin timur coba mempelajari algoritmanya si monyet ini, saudara. Kebiasaannya si monyet ini. Nah, benar saja ketika angin timur sudah mempelajari kebiasaannya si monyet, angin timur pakai cara yang lain. Dia tidak menghembuskan langsung secara kuat dan sepenuh tenaga untuk menjatuhkan monyet tersebut, tetapi dia tiup monyet itu dengan angin yang semilir, yang sangat pelan. Yang kita sebut dengan angin yang sepoi-sepoi. Dia perhatikan ketika monyet itu ditiup dengan angin yang semeribit, monyet itu mulai yang pertama dia duduk. Dia tidak lagi berpegangan terlalu kuat di batang pohon. Dia hanya duduk tetap memegangi batang pohon. Kemudian setelah dia hembuskan agak kencang sedikit tapi tetap masih sepoi-sepoi, mulai monyet itu dia perhatikan, dia mulai lepaskan pegangannya. Lalu ditambah lagi sedikit lebih kuat hembusannya, tapi tetap masih dirasakan semilir dan sepoi-sepoi. Dia lihat monyet itu mulai posisinya berubah. Dia tidak lagi duduk tetapi dia sudah mulai selonjoran. Dan ketika dihembus angin yang lebih sepoi-sepoi lagi, monyet itu diperhatikan sudah mulai jegang, saudara. Ya, kakinya sudah jegangan. Dan yang terakhir, dia perhatikan setelah dihembus dengan angin yang semeribit lagi, monyet itu sudah benar-benar lepas tangan dan dia melipat tangannya, dia letakkan tangannya di balik kepalanya sebagai bantal. Itu artinya monyet itu benar-benar sekarang tidak berpegangan kepada pohon itu. Nah, di sini saudara, dia tetap tidak langsung menghembuskan angin sekencang-kencangnya, angin timur ini. Dia kembali hembusan angin yang begitu menyejukkan monyet itu. Dia kasih hembusan yang semeribit, yang silir, yang sepoi-sepoi sampai dipastikan monyet itu tidur terlelap. Nah, begitu setelah beberapa menit angin timur menghembuskan angin yang sepoi-sepoi dan angin timur memastikan bahwa monyet itu sudah tidur terlelap. Saat itulah dia kerahkan kekuatan hembusan anginnya sekuat tenaganya dan pada akhirnya monyet itu jatuh dari pohon. Dan saat itu angin timurlah pemenangnya dan angin timurlah yang paling kuat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau ini dikaitkan dengan orang-orang percaya, menjatuhkan orang-orang percaya dengan cara langsung dijatuhkan, itu akan sangat sulit. Menjatuhkan orang-orang percaya dengan cara yang frontal, itu akan sangat sulit. Bahkan mungkin tidak bisa orang percaya itu dijatuhkan, saudara. Tapi caranya itu dibuat dulu jauh dari Tuhan. Dan saudara tahu, satu di antara cara setan menjauhkan orang-orang percaya, itu satu di antaranya lewat handphone. Coba saudara perhatikan, berapa banyak orang yang kalau bermain-main handphone berjam-jam dia betah. Tapi kitab sucinya tidak pernah dibaca. Padahal di handphonenya itu juga ada kitab suci. Tapi anehnya kitab sucinya tidak pernah dibaca. Bahkan kalau ke gereja mendengarkan khotbah, Bapak pendetanya, mari saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Setelah Bapak pendetanya membaca, selesai membaca, kemudian Bapak pendetanya menerangkan ayat tersebut, jemaatnya apa? Kitabnya ditutup, di-close, buka WhatsApp, buka Instagram, buka Facebook, dan eksis di media sosial. Langsung pasang status, apa? Lagi ibadah pemirsa,
Kan begitu. Ya toh? Sering kalian begitu. Sering lihat enggak orang pasang status lagi ibadah pemirsa, sahnya pakai Z, ya. Lagi ibadah pemirsa, ya, ngasih tahu orang-orang kalau dia sedang ibadah. Ya mungkin supaya kelihatan dia orang yang rajin ibadah. Ya coba saudara renungkan, berapa banyak orang yang kalau bermain-main handphone berjam-jam dia betah. Tapi kitab sucinya itu tidak pernah dibaca. Padahal di dalam handphonenya itu juga ada aplikasi kitab suci. Dan saudara perlu tahu juga bahwa aplikasi kitab suci di dalam handphone itu sebetulnya juga diciptakan supaya untuk menjebak kita, supaya kita tidak jauh-jauh dari handphone gitu loh. Seolah-olah dibuat handphone ini seperti one stop service. Apa-apa ada di dalam handphone. Orang mau belanja, orang mau beli apa saja bisa lewat handphone. Tidak perlu datang langsung ke supermarket atau ke pasar. Apalagi waktu-waktu ini orang sedang ini kan waktu-waktu digalakkan PPKM ya, segala sesuatu kegiatan masyarakat dibatasi. Nah, orang bisa membeli bahkan menjual segala sesuatu melalui handphone, saudara-saudara sekalian. Tapi perlu kita ketahui, handphone kita yang seolah-olah dibuat seperti one stop service, one stop gadget, segala sesuatu bisa kita lakukan di HP kita. Itu sebetulnya menjebak kita, saudara. Dan berapa banyak juga orang yang betah berlama-lama dengan handphonenya, tapi mulutnya berat dan malas untuk memuji Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini bukan tanpa dasar, saudara. Dasarnya apa? Dasarnya diakui atau tidak banyak orang yang seperti ini. Dan apa yang saya sampaikan ini, saudara, ini juga dikonfirmasi oleh seorang jenderal polisi bintang 3 yang bernama Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun ini adalah seorang wakil kepala BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Yang beliau ini juga memberitahu bahwa gadget dalam hal ini handphone itu menjebak kita. Gadget itu kan banyak ya. Tapi gadget yang dimaksud dalam hal ini adalah handphone. Handphone itu sebetulnya menjebak kita. Dan berapa banyak handphone itu telah membuat orang tidak lagi peduli dengan kehidupan spiritualnya. Handphone itu juga dikatakan membuat orang tidak peduli lagi dengan Tuhannya. Handphone juga telah membuat orang itu tidak peduli dengan keinginan Tuhannya. Saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat cuplikan video dari pernyataan Bapak Komjen Polisi Dharma Pongrekun ini, saudara, tentang gadget yang dalam hal ini handphone yang sebetulnya itu diciptakan untuk menjebak kita. Ya, coba kita lihat videonya dulu. Masalah gadget jadi sahabat atau musuh itu sangat tergantung bagaimana kita memahami persoalan ini secara utuh. Kalau kita hanya melihat dari sisi jasmania, kita akan terjebak dalam suatu kondisi bahwa memang ini kita perlukan. Sehingga apalagi kita diberikan kepada kita hal-hal yang mempermudah kita, mempercepat dan nyaman, sehingga itu adalah cara awal untuk membuat kita menjadi menyenangi alat ini. Karena kita enjoy, kita nikmati. Enggak, gini, ini alat spesial diciptakan untuk sebenarnya untuk menjala kita seluruh manusia. Menjala. Oh, oke. Ya, tanpa kita sadari. Ya, karena apa? Yang diganggu adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi pikiran dan perasaan itu kan adanya dalam jiwa, Pak. Betul. Ya, betul. Sekaligus dia juga merusak fisik kita. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah ini sahabat atau musuh, sangat tergantung kepada pemahaman orang itu. Tetapi bagi saya yang paham secara utuh, saya akan mengatakan ini adalah jebakan. Ya, terserah itu mau dibilang musuh.
Yang sering menjebak kita itu biasanya musuh kita. Iya. Gitu. Jadi kalau ini bilang musuh, ini alat yang musuh pakai untuk menjebak kita. Oke. Nah, musuh kita siapa? Kita udah tahu bersama. Yes. Ini hanya alat ini adalah cara untuk menggantikan peran Tuhan di dalam hidup kita, mengambil alih banyak hal di dalam hidup kita. Khususnya satu, kamu boleh sibuk dengan segala aktivitasmu yang dipusatkan, yang mereka sebut dengan network, di gawai. Gawai ini alat. Kalau bahasa Melayunya itu pegawai artinya. Sebenarnya kita budak. Gawai itu budak. Ya, pegawai itu budak. Nah, itu supaya apa? Supaya kita hanya taunya ini dan itu, beraktivitas di sini, dan waktu kita habis. Dia tidak ingin kita mencari Tuhan. Itu yang terjadi. Karena kita akan fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Jadi di situ jebakannya ya Pak. Di situ jebakannya. Jadi seolah-olah kita nggak punya waktu lagi yang lain kecuali dengan gawai ini. Itu yang terjadi, dan kita lihat faktanya. Berapa jam kita gunakan setiap hari. Betul. Jadi tiap hari orang ke WA gitu ya Pak ya. Ya, dan memang itu digiring Pak. Digiring. Diciptakan seolah-olah ini adalah perkembangan teknologi secara alami. Tapi sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, setelah saya paham seluruhnya, semuanya adalah engineering. Tapi engineering ya Pak ya? Engineering. Jadi direkayasa dengan maksud tertentu. Bukan direkayasa hanya sekedar untuk mempermudah atau menjadi alat bantu buat kita. Tetapi endingnya membuat kita menjadi lemah. Sekalipun bahasa dari mereka menyebut sebagai invention. Itulah kehebatannya mereka. Karena mereka harus bikin begitu. Kalau nggak dibikin begitu, maka kita tidak akan terjerat Pak. Gitu. Jadi mereka menyebutnya invention supaya orang itu percaya bahwa itu adalah invention. Invention. Ya, jadi dari dasar itu akhirnya kita percaya bahwa ini adalah penemuan, padahal ini adalah sebuah jebakan buat kita. Design. By design. By design. Ini by design gitu. Karena apa sih kebutuhan manusia sesungguhnya? Kebutuhan kita itu bukan jasmani ya. Kebutuhan kita adalah rohani. Kebutuhan kita adalah yang spiritual. Karena kita makhluk roh. Karena kita makhluk roh. Yeah. Tetapi kita terobsesi dengan apa yang kita lihat, rupa. Kita terobsesi dengan apa yang desire atau hawa nafsu kita senangi. Dia entertain kita punya hawa nafsu di situ. Jadi sebenarnya itu hanya untuk memuaskan fisik dan kita. jiwa kita. Itu adalah cara untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya jangan heran orang yang tersibuk dengan gawai nggak punya waktu untuk Tuhan ya Pak. Iya, pasti. Nggak punya waktu ya. Pasti. Nggak mau baca Alkitab, mau dengar firman, apalagi banyak jemaat, ataupun orang Kristen lah kita ngomong datang ke gereja pun mainnya gawai ya. Yes. Sementara pendeta khotbah dia main gawai gitu ya. Kalau kita bisa memahami gawai ini, walaupun makanya dia suruh kita menjadi pusat aktivitas kita, walaupun dia makanya dia taruh Alkitab. Ada aplikasi Alkitab, iya, betul. Ada juga aplikasi Al-Quran, ada semua dia pusatkan kita di situ Pak. Tujuannya apa? Supaya nggak ada alasan untuk meninggalkan itu. Bukannya alasan itu malah untuk membuat hidup jadi lebih baik. Nah, itu perasaan kita Pak. Tetapi Bapak, ini yang saya tadi sebelum kita ketemu ini, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yang mempunyai kekuatan, yang membuat sel-sel dalam tubuh kita menjadi tidak lagi mampu memahami kebenaran. Dibutakan. Dibutakan. Oke. Kenapa dibutakan? Karena dia melemahkan sel-sel tubuh kita. Jadi kenapa orang selalu ingin kembali ke handphone ini? Seperti rasanya dipanggil-panggil terus oleh handphone ini. Dia seperti ada nyawanya, Pak. Gitu makanya ya? dia punya pulsa disebut puls kan, Pak? Puls. Puls nadi. dari bahasa nadi. Jadi kalau ini udah kayak kelabakan orang. Nah, kenapa dia manggil-manggil lagi? Karena gelombangnya merangsang otak depan kita menghasilkan hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu yang berlebihan kemudian akan merusak prefrontal atau otak depan kita dan membuat mengkerut. Nah, kerusakan otak depan tadi akan membuat kecanduan. Kitanya kecanduan terus tidak sering gelisah. Jadi makanya orang yang suka main HP itu suka gelisah karena gelisah, Pak. Jadi sel tubuh kita yang dibikin gelisah. Nah, itu. Nah, begitu misalnya disuruh singkirkan hormon dopaminnya hilang kan? Karena dirangsang paksa, Pak.
Seperti biasalah kalau misalnya orang menghayalkan porno-porno itu kan, itu kan hormonnya dipaksa, Pak. Karena tidak natural kan, Pak. Iya. Itu dia menghayal kan. Nah itu yang tidak bagus. Itu yang menghancurkan sel-sel di dalam diri kita. Dan begitu dilepasin gini, handphonenya dijauhkan, gelisah, Pak. Karena sakau ya. Kayak sakau. Karena hormonnya tadi langsung kering kan. Dia cari lagi. Ya. Tetapi itu akan merusak sel-sel tubuh kita, Pak. Berarti itu ada kaitannya dengan kesehatan kita semua jasmani. Kesehatan rusak, jiwa kita rusak. Wow. Karena di sini ada 3 roh. Gitu ya. Ya. Maksudnya 3 roh ini apa nih, Pak? Ada roh pornografi di dalamnya, ya. oke. Ada roh Mars atau roh kekerasan. Iya. Bapak lihat saja sendiri. Dan ada roh Mammon. Itu 3 roh yang. Tapi boleh nggak kalau saya sebut juga ada satu lagi, kan ada kitab suci. Nah, kitab suci yang ada di situ berbeda dengan kitab suci cetak. Karena ini menarik nih. Ya, karena yang mencetak ini tujuannya hanya untuk mempersembahkan firman Tuhan di dalam cetakan. Kalau ini cara untuk menjerat. Gitu ya? Ya, jadi beda nih ya, Pak ya? Ya, jadi Bapak jangan lihat bentuknya. Jangan kontennya saja sama, tetapi motivasinya. Motivasi penting, Pak. Dalam hidup kita, kalau motivasi kita tidak baik, pura-pura kelihatannya baik, itu tetap akan hasilnya nggak bagus. Beda ya? Beda, Pak. Beda ya? Beda. Ada bisa bedanya dalam konteks ini selain daripada penyajian tentunya pasti berbeda, tapi pengaruh buat si pemakai beda. Beda. Karena apa? Tujuannya apa? Supaya ini, kalau ikan tuh kayak umpan untuk kembali ke sini, untuk menjerat ke sini. Jadi supaya nggak lepas-lepas ini, Pak. Kan jadi, ada di sini. Atau mungkin juga malah dengan ada ini malah gua nggak perlu ini. Nanti akhirnya seperti itu. Saya nggak perlu ini, di sini aja. Iya. Dan yang bahaya kalau yang cetak sudah nggak ada, maka sulit untuk mencari. Jangan-jangan ada yang dimanipulasi. Nah, itu yang saya maksud. Itu bahaya. Dan ini akhirnya apa? Lembaga Alkitab sulit lagi untuk mencetak karena tidak ada pemasukan untuk memutar itu. Ya, jadi akhirnya kalaupun ayat-ayat diganti nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Itu yang terjadi, Pak. Dan banyak sudah yang terjadi. Karena apa? Buat mereka kebenaran mereka yang harus tentukan. Karena alat ini dibuat untuk menggantikan peran Tuhan. Tapi nggak disadari. Berarti kalau yang namanya slogan-slogan mengatakan dengan gadget ini, gawai ini, hidup jadi lebih baik, hidup jadi lebih nyaman, hidup jadi lebih teratur, itu adalah cuman slogan yang justru membuat kita masuk ke dalam jebakan lebih dalam. Tipu muslihat. Tipu muslihat. Yes. Kalau ditipu, Pak, kita harus dengan yang menarik dong, Pak. Iya, betul. Kalau yang menakutkan nggak usah diambil, Pak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Dan tipu muslihat, Bapak harus tahu, mestinya kita lihat kebenaran. Karena ketipu, kita tidak bisa melihat kebenaran. Itulah tipu muslihat. Nah, kalau saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Dharma ini, saudara. Dan inilah cara-cara setan. Nah, kalau dikatakan diberkatilah orang yang percaya kepada Yahweh, dalam hal ini kita menerima berkat apa, saudara? Dari rasa percaya kita kepada Bapa Yahweh. Berkat yang kita terima, itu kita tidak mudah dijatuhkan setan. Jadi tidak mudah dijatuhkan melalui tipu daya setan, itu juga berkat. Jadi berkat itu bukan hanya berbicara soal materi dan kesehatan. Selama ini orang mengatakan berkat itu tidak bicara cuma soal materi. Tapi kita sehat saja itu juga berkat, kan begitu. Tapi ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Kita yang tidak mudah terpengaruh dengan tipu daya setan itu juga berkat. Dan itulah berkat yang kita terima ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh. Maka melalui Yeremia, Bapa Yahweh itu ngomong, diberkatilah orang yang percaya kepada Yahweh dan yang kepercayaannya adalah Yahweh. Dan hal ini, saudara, pas dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Seperti kita ketahui, sekarang ini sedang digalakkan penyematan tanda dari, saya sebut membernya anti Hamasyah atau anggotanya anti Hamasyah di dalam tubuh setiap orang.
Saya tidak perlu menyebutkan apa tandanya. Saya yakin saudara ngerti yang saya maksud, yang sedang digalakkan di seluruh dunia sekarang ini. Saya tidak perlu menyebutkan supaya video ini tidak di take down saudara, tidak diturunkan atau tidak dihapus saudara ya. Karena sudah capek-capek materi dipersiapkan, videonya capek-capek dibuat lalu diupload juga dalam waktu yang tidak singkat, cukup lama. Tapi tahu-tahu begitu sampai YouTube di take down kan percuma. Jadi saya tidak perlu menyebutkan tandanya apa yang saya maksud. Saya yakin saudara ngerti yang saya maksud, yang sedang digalakkan di seluruh dunia sekarang ini. Ya, nah bagi orang yang tidak melihat dengan kacamata iman, ini nggak akan ngerti kalau apa yang dimasukkan dalam tubuh manusia sekarang ini mengarah kuat ke tanda dari binatang buas untuk menggenapi nubuatan kitab suci, secara khusus kitab Gilyana atau kitab Wahyu. Surat yang menyertai benda yang dimasukkan dalam tubuh orang-orang saat ini. Surat itu mengarah kuat kepada nubuatan kitab Gilyana pasal ke-13 atau kitab Wahyu pasal ke-13 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Secara khusus ayat yang ke-17. Bahwa kepada siapapun yang tidak memiliki tanda binatang itu, dia tidak bisa membeli atau menjual. Dan dia juga tidak bisa melakukan transaksi apapun nantinya. Kalau sekali lagi, kalau kita melihat fenomena yang sedang terjadi sekarang ini, atau penyematan, atau aktivitas memasukkan satu benda ke tubuh orang-orang yang sedang digalakkan di seluruh dunia sekarang ini. Kalau kita melihat fenomena ini tidak dengan kacamata iman, ya kita tidak akan ngerti. Kita hanya akan berpikir, oh itu kan hanya aktivitas kesehatan biasa. Ini kalau orang tidak melihat fenomena yang sedang terjadi ini dengan kacamata iman. Tapi kalau orang itu melihat dengan kacamata iman, dia akan ngerti bahwa surat yang menyertai benda yang dimasukkan dalam tubuh orang-orang saat ini, surat itu mengarah kuat kepada nubuatan kitab Gilyana atau kitab Wahyu pasal ke-13 secara khusus ayat yang ke-17. Bahwa kepada siapapun yang tidak memiliki tanda binatang itu, dia tidak bisa membeli atau menjual. Dan dia tidak bisa melakukan transaksi apapun. Saudara, sudah ada orang-orang yang berkirim foto ke saya soal keharusan memiliki surat penyerta itu sebagai syarat mengurus administrasi dan sebagainya. Juga surat penyerta itu juga sudah digalakkan sebagai syarat untuk bisa masuk dari dan ke negara lain. Dan nantinya saudara, surat itu akan menjadi syarat transaksi jual beli yang pasti akan terjadi. Saudara buktikan saja, ya saudara tunggu saja. Ya cuman kalau saya tidak mau nunggu kesempatan itu, karena apa? Karena yang jadi iman percaya saya, sebelum segala sesuatunya di dunia ini semakin dipersulit, atau sebelum masa kesusahan besar itu terjadi, iman saya, Tuhan Yesus sudah datang menjemput saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi kalau tidak percaya, orang mungkin ada yang mengatakan, wah enggak mungkin, ini kan cuman digatuk-gatukkan, dicocok-cocokkan, ya, dicocok-cocokkan dengan firman. Dan ironisnya, mirisnya, yang ngomong seperti itu juga ada dari kalangan pendeta, saudara. Tapi ya sudahlah, silakan, boleh-boleh saja orang tidak percaya sekarang ini. Tetapi nanti kalau dia mau membuktikan, suatu saat pasti akan terjadi bahwa surat penyerta itu
akan menjadi syarat utama supaya orang bisa melakukan transaksi jual beli. Karena kitab Gilyana atau Wahyu pasal ke-13 ayat yang ke-17 yang dikatakan, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini sudah membuktikan, saudara. Cuman sekali lagi saya ulangi, kalau orang tidak melihat ayat ini dengan kacamata iman, ya tidak akan mudeng, tidak akan ngerti maksudnya. Ya, jadi melihat nubuatan kitab suci itu jangan dengan logika, tidak masuk. Ya, logika itu tidak bisa berpasangan dengan iman percaya, itu tidak bisa. Ya, jadi jangan melihat apa-apa yang ada di dalam kitab suci itu tidak selalu atau tidak semuanya bisa kita lihat dan kita terima dengan logika manusia kita. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita terima dengan logika kita, tapi itu benar-benar terjadi. Saya ambil contoh, pada waktu bangsa Israel menyeberang lautan Kolsom, lautnya terbelah jadi 12. Itu apa bisa diterima dengan logika kita? Tidak bisa. Belahi pakai apa? Ya tidak bisa. Kalau dengan kekuatan manusia, dengan logika kita tidak akan ketemu. Pasti paling logika kita akan ngomong, iya ya, belahi nganggo apa? Ya paling berhenti sampai di situ otak kita. Tapi dengan iman, orang-orang Israel melihat bahwa lautan Kolsom itu terbelah menjadi 12 bagian. Seperti pintu tol yang banyak sehingga jutaan orang-orang Israel itu bisa dengan cepat menyeberang lautan Kolsom dan meninggalkan musuh-musuhnya orang-orang Mitsraim. Ya, jadi kalau mau lihat nubuatan-nubuatan kitab suci, jangan pakai logika. Logika itu tidak bisa berpasangan dengan iman. Logika berpasangan dengan iman, ya isine mung gelut tok. Ya di otak kita mung gelut, isine mung tukaran tok. Apa iya gitu tok. Gitu loh. Tidak akan ketemu. Isinya cuma apa iya. Tapi pada kenyataannya kalau kita renungkan, semua nubuatan di dalam kitab suci, mulai dari kitab Torah sampai kitab Gilyana, semuanya tidak ada yang tidak digenapi, tetapi semuanya digenapi. Kalau penyempatan tanda binatang itu sudah digenapi sekarang, berarti nubuatan tentang kedatangan Yesua, saya percaya juga pasti digenapi. Amin. Yesua pasti datang menjemput dan mengangkat kita, orang-orang percaya di awan-awan kemuliaannya untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara sekalian, boleh dibuktikan kalau mau membuktikan, atau barangkali saya tak ada yang ngomong barangkali nanti saya ditinggal aja ben saya bisa membuktikan apa ya bener sing diomongke ini. Ya silahkan. Maka tadi di depan saya sudah ngomong, kalau saya tidak mau membuktikan, karena kalau saya membuktikan berarti saya akan masuk ke zaman itu. Gitu loh. Ya toh kalau mau membuktikan berarti kan harus masuk ke zaman itu dulu. Nah, sedangkan saya tidak mau masuk ke zaman itu, zaman kesusahan besar itu. Tapi yang saya mau, sebelum masa kesusahan besar itu terjadi, Adonai Yesua yang saya kasihi, yang kita kasihi, sudah datang di awan-awan kemuliaannya untuk memanggil nama-nama kita, orang-orang percaya yang dikasihinya. Dia panggil nama kita satu persatu, dia angkat kita satu persatu, menyongsong kedatangannya di awan-awan kemuliaannya. Amin, haleluya. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan sekarang, yang harus kita lakukan sekarang, jangan berdiam diri. Jangan kita pasif. Selain kita mempersiapkan diri dengan memperbaiki hubungan kita dengan Bapak Yahweh, mari kita itu bersama-sama berseru dengan satu seruan yang sama yang dikatakan Maranatha Hosana, ya Adonai Yesua datanglah, selamatkan kami. Amin. Jadi ini yang harus kita lakukan. Beberapa waktu-waktu ini saudara,
Banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, ini keadaannya sudah seperti ini. Nah sekarang segala sesuatunya dipersulit dan mengarah ke sangat sulit. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan sekarang, jangan berdiam diri, jangan pasif. Persiapkan dirimu baik-baik, perbaiki hubunganmu dengan Bapak Yahweh yang sudah rusak. Kalau mungkin engkau saat ini sedang hidup dalam kebrengsekan, beresi hubunganmu dengan Bapak Yahweh. Berhenti brengseknya, berbaliklah, tesyufahlah, bertobatlah kepada Bapak Yahweh. Ya, jangan sampai saudara menggenapi ayat nubuatan, tetapi yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Jangan saudara menggenapi nubuatan ini. Karena kalau saudara menggenapi nubuatan ini, saudara yang brengsek bukannya berhenti brengsek, tapi justru terus-terusan brengsek. Hati-hati. Ya, saudara pasti menggenapi nubuatan ayat ini. Jadi kalau ditanya sekarang apa yang harus kita lakukan, jangan pasif, tapi perbaiki hubunganmu dengan Bapak Yahweh. Dan setelah memperbaiki hubunganmu dengan Bapak Yahweh, mari kita bersama-sama dalam satu seruan yang sama, di dalam setiap doa-doa kita, kapanpun saudara berdoa, katakan Maranatha, Hosana, ya Adonai Yesua datanglah, selamatkanlah kami. Amin. Saya percaya saudara, saya yakin dan percaya, kalau kita sepakat dan sungguh-sungguh berseru, Maranatha Hosana, ya Adonai Yesua, datanglah dan selamatkanlah kami. Saya percaya roh Bapak Yahweh itu pasti tergetar mendengar seruan kita yang kita serukan dalam satu kesepakatan dan satu roh. Saya juga percaya saudara, roh Bapak Yahweh itu juga tidak menutup kemungkinan seruan kita itu akan membuat Roh HaKodes bekerja double porsi atau bekerja ekstra. Untuk apa? Membawa hujan pertobatan bagi bangsa-bangsa atau bagi orang goyim. Sehingga ketika Roh HaKodes itu bekerja ekstra membawa hujan pertobatan bagi bangsa-bangsa atau bagi goyim, maka saat itu juga kuota keselamatan untuk orang goyim itu akan segera terpenuhi jumlahnya. Dan ketika kuota keselamatan untuk orang goyim ini sudah tercapai, sudah klop, jumlahnya sudah terpenuhi, maka saat itu juga pintu keselamatan untuk orang goyim akan ditutup dan Yesua akan datang di awan-awan kemuliaannya dan kita akan bersama-sama menyongsong kedatangan Yesua. Amin. Haleluya. Jadi ini yang harus kita lakukan saudara, sekarang atau waktu-waktu ini. Dan yang terakhir, yiptah atau rasa percaya akan memisahkan kita orang-orang percaya Yesua dengan dunia ini. Dan yiptah atau rasa percaya kita ini juga akan membawa kita ke kamar pengantin yang sudah dipersiapkan Bapak Yahweh untuk kita ada di sana bersama mempelai laki-laki kita, Yesua. Dan setelah itu kita akan bersama-sama juga melanjutkan atau masuk dalam fase kehidupan selanjutnya yang disebut dengan Hayim Lanitzah atau eternal life atau kehidupan kekal. Huruf Het yang ada di dalam rangkaian kata yiptah, huruf Het ini memberitahu kepada kita. Het memiliki beberapa arti. Beberapa di antaranya adalah Het itu artinya hupah. Hupah adalah kanopi upacara perkawinan. Dan hupah itu juga disebut dengan kamar pengantin saudara. Ya. Lalu Het itu juga memiliki arti separation atau pemisahan. Het juga memiliki arti live again atau hidup lagi yang berbicara tentang fase kehidupan setelah pengangkatan, yaitu Hayim Lanitzah atau eternal life
atau kehidupan kekal. Nah, ini artinya saudara, nantinya kita bisa diselamatkan melalui kedatangan Yesua. Itu syaratnya mutlak harus percaya dulu bahwa nanti akan ada satu peristiwa yang disebut dengan rapture atau pengangkatan, yaitu saat kedatangan Yesua di awan-awan menjemput orang-orang percaya. Ya, saya ulangi. Ini artinya untuk nantinya kita bisa diselamatkan melalui kedatangan Yesua. Syarat mutlaknya kita atau orang itu harus percaya dulu bahwa nanti suatu hari kelak akan digenapi ada satu peristiwa yang disebut dengan rapture atau pengangkatan saat kedatangan Yesua di mana? Di awan-awan menjemput orang-orang yang percaya kepada Yesua. Nah, kalau orang tidak percaya kedatangan Yesua, ya tidak bisa. Orang itu harus percaya dulu bahwa Yesua pasti datang. Nah, baru rasa percaya kita bahwa Yesua pasti datang, itulah yang akan membawa kita dalam pemisahan dengan dunia ini. Jadi yang nantinya akan membawa kita dalam pemisahan dengan dunia ini, itu rasa percaya kita. Bahwa Yesua itu pasti suatu hari kelak dia akan datang menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Tapi kalau rasa percaya ini tidak dimiliki orang, ya tidak akan bisa. Orang itu masuk dalam karya keselamatan. Karena saat itu kita tidak lagi ada di dunia, tapi kita akan dipisahkan dari dunia dan dibawa dalam kemana tadi? Ke kubah pengantin yang telah disiapkan Bapak Yahweh untuk kita mempelai wanitanya Yesua. Jadi saudara yang tidak percaya pengangkatan dan kedatangan Yesua, ya tidak akan masuk dalam karya keselamatan yang kedua. Tapi saudara percaya, saudara pasti diselamatkan. Amin. Jadi diberkatilah orang yang percaya kepada Yahweh dan yang kepercayaannya adalah Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya.